Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Wiranti dengan NIM F1C422030, Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Fisika Dasar dengan Ibu Yoza Fendriani, SPD MSI. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang usaha dan energi. Apa sih itu usaha? Usaha adalah besarnya gaya atau F yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan sejauh S. Sebesar apapun gaya yang diberikan kepada benda, jika benda tersebut tidak mengalami perpindahan, maka tidak mengalami suatu usaha atau W-nya sama dengan 0. Dimensi usaha di sini adalah mass, long, dan time. Di mana M adalah massa benda, long adalah panjang, time adalah waktu. M, L pangkat 2, T pangkat negatif 2. Baik, di sini kita akan menentukan besar usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Di sini ada ilustrasi seorang anak di minimarket yang sedang mendorong troli, di mana gaya yang diberikan tangan ke troli itu searah dengan perpindahan troli tersebut. Nah, pada kasus ini atau pada fenomena ini, rumus yang bisa kita gunakan adalah W sama dengan F dikali S. Keterangan bahwa W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya yang bekerja, S adalah perpindahan dengan satuan M. Pada kasus kedua, kita menentukan besar usaha jika gaya yang bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Diilustrasikan pada gambar seorang anak yang sedang menarik bokon strainer buku, di mana tarikan yang dia berikan itu membentuk suatu sudut. Kita misalkan sudut itu adalah sudut alfa, di mana di depan sudut ini ada F sin alfa, dan di samping sudut ada F cos alfa, di mana rumus yang bisa kita pakai adalah W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. S ini adalah suatu perpindahan yang telah dilakukan oleh anak tersebut. Nah, W adalah usaha yang satuannya Joule, F adalah gaya yang bekerja pada benda, dan S adalah perpindahan dengan satuan M atau meter, dan alfa adalah sudut antara arah gaya yang diberikan oleh anak tersebut. Nah, kasus yang ketiga, besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan. Maka rumus yang bisa kita pakai adalah usaha sama dengan F dikali cos alfa dikali S, jarak itu sama dengan F dikali cos 180 dikali S, di mana rumus ini sama dengan negatif F dikali S. Kenapa negatif? Karena gaya yang bekerja itu berlawanan dengan arah perpindahan. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Besar usaha jika gaya bekerja tidak menyebabkan perpindahan. Di sini ada ilustrasi seorang laki-laki yang sedang mendorong tebing, di mana sebesar apapun gaya yang diberikan, jika tidak mengalami perpindahan atau S-nya 0, maka tidak disebut dengan usaha. Rumus yang diketahui di sini W sama dengan F dikali S sama dengan F dikali 0 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pada kasus ini, seorang laki-laki ini memberikan gaya dorongan kepada tebing, tapi tebing itu tidak bergerak atau tidak mengalami perpindahan, maka S-nya sama dengan 0. Pada kasus yang terakhir, menentukan besar usaha jika diketahui grafik F terhadap delta X. Pada kasus ini sangat mudah sekali, kita hanya menghitung luas daerah di bawah grafik. Kita lanjutkan materi energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, jadi energi dan usaha itu saling berkaitan ya, karena tidak akan terjadi suatu usaha jika tidak ada energi. Bentuk-bentuk energi. Di sini energi dibagi menjadi 3. Yang pertama energi potensial, energi kinetik. Dan gabungan dari kedua energi potensial dan kinetik akan membentuk satu energi mekanik.
Energi potensial dibagi menjadi dua. Yang pertama, energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Pada ilustrasi energi potensial gravitasi, ada buah yang jatuh dari pohonnya. Pada kasus ini, kita bisa menggunakan rumus energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian benda dari titik acuan. Pada energi potensial pegas, ada sebuah ilustrasi menarik dan mengendurkan pegas. Nah, pada kasus ini kita bisa menggunakan rumus energi potensial sama dengan 1/2 dikali F dikali delta X, di mana ini adalah rumus yang digunakan untuk energi potensial pegas. Nah, ada juga rumus energi potensial sama dengan 1/2 K dikali delta X kuadrat, di mana delta X kuadrat ini adalah pertambahan panjang ketika kita menarik suatu pegas. Selanjutnya, energi mekanik. Energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Rumusnya adalah energi kinetik sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat, di mana EK sama dengan energi kinetik yang satuannya Joule, M adalah massa yang satuannya kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Yang terakhir, energi mekanik merupakan energi yang dimiliki benda karena sifat gerakannya, terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, di mana rumus energi mekanik adalah energi kinetik ditambah dengan energi potensial, sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat ditambah dengan M dikali G dikali H, di mana EK adalah energi kinetik dengan satuannya Joule, M adalah massa dengan satuannya kilogram, V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon, EP adalah energi potensial dengan satuannya Joule, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, H adalah ketinggian benda dari titik acuan dengan satuannya meter. Selanjutnya kita bahas tentang hubungan usaha dengan energi, di mana usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Kita ketahui rumusnya adalah W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1. W sama dengan 1/2 M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, delta EK adalah perubahan energi kinetik yang satuannya Joule, EK1 sama dengan energi kinetik awal, EK2 adalah energi kinetik akhir. Hubungan usaha dan energi, di mana usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA dikurang EPB. WAB sama dengan M dikali G dikali HA dikurang HB, di mana W adalah usaha yang satuannya Joule, delta EP adalah perubahan energi potensial dengan satuannya Joule, EPA adalah energi potensial awal, dan EPB adalah energi potensial akhir dengan satuannya Joule. Kita sudah membahas tentang usaha dan energi. Sekarang kita akan coba ke latihan soal pertama. Soal yang pertama tentang konsep usaha. Sebuah mobil mogok di tengah jalan. Seseorang berusaha mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan. Namun mobil tidak berpindah sedikit pun dari tempat semula. Nah, usaha yang dilakukan oleh seseorang tersebut bernilai... Ya, jawaban yang benar adalah yang A, 0. Karena orang yang mendorong mobil tersebut tidak mengalami perpindahan atau S sama dengan 0. Jadi tidak dapat disebut sebagai usaha. Kita lanjut soal kedua, penerapan pada sebuah balok. Balok bermassa 10 kg berada di atas lantai licin seperti gambar di bawah ini. Balok ditarik dengan gaya F sebesar 25 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah horizontal. Setelah balok tersebut berpindah ke kanan sejauh 2 meter, ditanya, berapa usaha oleh gaya F? Nah, jawabannya adalah 40 Joule. Soal yang ketiga, ada grafik gaya terhadap perpindahan benda. Sebuah benda dengan massa 3 kg bergerak atau bekerja dengan gaya mendatar yang berubah terhadap jarak yang ditempuhnya, seperti grafik di bawah itu. Nah, jika arah gaya searah dengan perpindahannya, besar usaha yang dilakukan benda hingga berpindah sejauh 7 meter adalah, jawabannya adalah yang A, 110 Joule. Usaha yang dilakukan adalah 110 Joule.
Itu saja pembahasan materi fisika dasar tentang usaha dan energi. Terima kasih kepada Ibu Yoza yang telah memberi kesempatan saya untuk mengerjakan tugas ujian tengah semester. Tentu masih banyak kekurangan dalam saya pembahasan materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.